Jaksa penuntut umum kembali melimpahkan berkas perkara Dr. Tifa terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Selanjutnya, Dr. Tifa berharap Jokowi akan datang langsung secara fisik ke pengadilan untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Kita langsung membahasnya bersama kuasa hukum Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, Aziz Yanuar. Mas Aziz, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Selamat malam, ada pula kuasa hukum Pak Jokowi, Firman Tolaksana Pangaribuan. Bang Firman, sehat Bang Firman? Ya, sehat Bang Iqbal. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News Bang Firman. Jadi akhirnya mengajukan lagi ya, jaksa artinya perkara akan dilanjutkan. Memperbaiki dakwaan, perkara baru diajukan. Artinya apakah ini berarti tidak ada lagi spekulasi soal berhentinya perkara tanpa menguji keabsahan ijazah Bang Firman? Ya, tentu sebagaimana kita ketahui tadi disajikan bahwa sebagaimana juga disampaikan sebenarnya oleh hakim pada saat selesai membacakan putusan selah bahwa atas hal yang disampaikan terkait dengan dakwaan itu maka jaksa bisa mengajukan perbaikan satu kali. Dan sesuai dengan pasal 75 ayat 4, jaksa bisa mengajukan perbaikan satu kali dan pasal ayat 5-nya jikalaupun intinya ya jikalaupun dakwaan baru yang disampaikan jaksa ini dipersoalkan lagi atau di-challenge lagi, ya dilakukan perlawanan lagi oleh Bu Tifa dan advokatnya, maka hakim akan memeriksa pokok perkara dan juga akan melakukan memberikan putusan terhadap pokok perkara seperti itu. Dan ini sebagaimana kita lihat tadi sudah jelas bahwa jaksa sudah melimpahkan berkas perkara kembali kepada PN Jakarta melalui jaksa kepada PN Jakarta Timur saat itu, dan sudah ditetapkan juga susunan majelisnya, majelis yang sama dengan majelis yang memeriksa kemarin, juga telah disampaikan juga sidang pertamanya yaitu di tanggal 6 Agustus 2026 ini seperti itu, dan tentu ini suatu hal sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak, juga memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait dengan dugaan fitnah dan rekayasa ITE serta dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bu Tifa yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Saya rasa demikian sementara. Oke, kemudian Mas Aziz, ini kan perkembangan terbaru ini sebenarnya sesuai dengan misi Bu Dr. Tifa ya, yang ingin menguji ijazah Jokowi di persidangan meskipun ada konsekuensi jerat pidana di balik dakwaan. Nah, tapi nanti dalam dakwaan nanti dengan perkara yang baru ini, seperti tadi juga pertanyaan dari Bang Firman, apakah pihak Dr. Tifa akan kembali mengajukan eksepsi atau perlawanan lagi? Ya, terima kasih Mas Iqbal dan Mr. sekalian. Tentu saja kami dari advokat dari Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa tetap konsisten dan berkomitmen untuk melakukan semaksimal mungkin tugas kami sebagai advokat untuk kemudian melakukan pembelaan yang maksimal terkait hak-hak hukum dari klien kami. Itu yang pertama. Adapun mengenai teknisnya, karena kami meyakini yang kedua, yang pertama memang tuntutan profesi sebagaimana Bang Firman juga meyakini hal tersebut dan berpedoman terhadap hal tersebut. Yang kedua adalah yang kami mau sampaikan terkait dengan keyakinan kami bahwa yang dakwakan terhadap Dr. Tifa ini jelas tidak tepat dengan dan tidak sinkron dengan apa yang dia lakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tentu saja kami meyakini pula bahwa proses ini harus dimaksimalkan untuk kemudian klien kami dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan. Nah, tentu saja kami akan melakukan segala daya upaya untuk kemudian tidak hanya membela hak-hak hukum klien kami, karena berdasarkan keyakinan tadi, kami akan melakukan segala daya upaya yang memang diberikan oleh hukum untuk kemudian karena hal tersebut kita maksimalkan. Supaya apa? Supaya klien kami dapat segera bebas. Nah, itu jadi yang perlu dua hal yang perlu saya garis bawahi terkait dengan rencana kami. Seperti itu, Mas Iqbal. Mas Aziz, tapi artinya kalau dibebaskan dari segala dakwaan, artinya kan perkara tidak dilanjutkan. Artinya tidak ada kesempatan untuk memang benar-benar menguji keaslian ijazah Pak Jokowi, Mas Aziz.
Ya, jadi begini Mas, saya tegaskan dulu ya. Yang dibahas di sini bukan perkara ijazahnya Pak Jokowi. Hmm. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Firman juga gitu, bahwa yang dibahas di sini nanti adalah eh, tuduhan, dakwaan ya terkait dengan hinaan-hinaan, fitnah-fitnah ya dan juga rekayasa elektronik yang dilakukan oleh klien kami gitu loh. Jadi nggak tepat itu ketika yang mau disampaikan itu terkait dengan yang kita bahas nanti ijazah Jokowi yang mungkin Hmm. betul Pak Jokowi dihadirkan, mungkin ya, mungkin itu bisa saja terjadi. Dan kemudian setelah itu ijazahnya dibawa diperlihatkan. Itu kan sudah dilakukan di Polda Hmm. Metro gitu kan. Gitu. Jadi sudah dilakukan gitu loh. Jadi maksud saya kalau cuma datang memperlihatkan selesai. Sehari juga bisa gitu kan. Tapi bagaimana membuktikan bahwa itu ijazahnya betul, kemudian dari para ahli gitu kan. Nah, itu saya meragukan itu. Kenapa? Karena secara hukum acara pidana juga yang dibahas ini bukan apa namanya perkara palsu atau tidaknya ijazah Pak Jokowi, tapi Hmm. terkait tuduhan fitnah, pasal pencemaran nama baik, pasal Undang-Undang ITE. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah berulang-ulang mengemukakan bahwa ini adalah kesekian kalinya perkara yang ada hubungan. Saya katakan, saya garis bawah ya, ada hubungan dengan ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi, yang dimiliki oleh Pak Jokowi ya. Tuduhan tersebut itu ini perkara kedua. Perkara pertama dulu Pak Bambang T dan Gus Nur sudah pernah menjalaninya gitu. Hmm. Dan saya PH-nya waktu itu advokatnya gitu kan saat ini. Maksud saya bahasa saat ini advokatnya. Dulu kita PH-nya gitu kan advokatnya. Dan itu saya mengalami betul tidak ada pemeriksaan terkait ijazah. Ya ada lah mungkin diperiksa apa namanya kita bisa menghadirkan apa namanya teman sekolahnya, kemudian yang Hmm. membantah Pak Jokowi pernah dan seterusnya lah gitu kan. Tapi itu bukan substansi karena dalam pertimbangannya majelis hakim itu tidak mengulas lebih jauh untuk ahli tersebut gitu loh. Hmm. Jadi Oke. secara pengalaman saya sudah mengalami dan secara hukum acara juga kita sama-sama tahu yang dibahas ini bukan mengenai palsu atau tidaknya ijazah Pak Jokowi, bukan. Kalau itu Hmm. yang mau dituju, harusnya yang diproses adalah laporan TPUA di Mabes Polri yang meragukan ijazah Pak Joko Widodo. Itu yang dilanjutkan. Nah, kalau itu yang dibawa ke pengadilan, itu betul. Sama dengan Oke. semangatnya teman-teman semua tuh dari beberapa pihak lah gitu kan. Saya tidak Hmm. usah sebutkan ya. Nah, itu sama Oke. semangatnya. Itu betul gitu kan. Kita bahas mengenai kepalsuan satu dokumen gitu kan. Kita menuduhkan, mendakwakan dan juga menyangka itu palsu kemudian diproses secara hukum. Kan begitu. Itu Mas Iqbal Oke. yang bisa saya sampaikan. Jadi ini soal dugaan fitnah ya, yang apa perkara nanti yang akan dilanjutkan. Bang Firman, sikap Pak Jokowi bagaimana dengan perkembangan terbaru ini? Apakah artinya senang menanggapi langkah jaksa yang terbaru dan optimis nanti akan hadir di persidangan? Ya. Jadi Pak Jokowi saya bisa sampaikan akan hadir dalam persidangan sebagaimana sudah disampaikan oleh kami dan juga oleh Bapak langsung. Kemudian saya ingin meluruskan apa yang disampaikan sama rekan Aziz bahwa tidak benar bahwa persoalan ini sama seperti dengan persoalan sebelumnya. Sangat tidak benar dan tolong jangan disesatkan. Karena yang saat ini adalah Pak Jokowi membuat aduan yang kemudian menjadi laporan di mana ada suatu rangkaian orang di antara juga Bu Tifa yang menyampaikan mengenai bisa melakukan sesuatu hal kemudian mengatakan bahwa foto dari ijazah Pak Jokowi yang diunggah oleh Dian Sandi itu merupakan orang lain sehingga kemudian juga menganalisa mengenai tanggal dan sebagainya sehingga mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Singkatnya seperti itu. Dan ini sangat berbeda dan kecemasan yang disampaikan sama rekan Aziz tadi, saya pikir ya silahkan. Karena itu adalah suatu bentuk sebenarnya jangan sampai terulang lagi ketika ada orang menyampaikan ijazah seseorang itu palsu, ternyata tidak memiliki bukti sebagaimana pasal yang disampaikan, diberikan kesempatan untuk membuktikan, tapi tidak bisa dibuktikan, maka untuk otomatis dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baiknya itu dulu kena gitu ya. Baru kemudian rekayasa ITA yang disampaikan karena Bu Tifa menyampaikan melakukan rangkaian. Itu bukan kata saya tapi disampaikan berkali-kali termasuk juga beberapa saat yang lalu. Kemudian menyatakan dia mengkuantifisir sampai dengan 92, sekian persen bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu dengan memperhatikan mengenai foto, memperhatikan mengenai tanggal ijazah dan sebagainya seperti itu. Dan yang perlu dicermati supaya ini lebih terang,
bahwa ada 3 saat itu orang yang mengatakan melakukan pemeriksaan terhadap ijazah Pak Jokowi. Satu dari antara 3 itu sudah menyatakan bahwa dia keliru dan mengatakan ijazah itu ternyata asli dan sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sudah dipublikasikan juga pemeriksaan lebih lanjutnya. Sehingga dengan demikian harusnya kan apa yang disampaikan Ibu Tifa itu seharusnya kan bisa direvisi. Semudah itu sebenarnya. Tetapi kan Ibu Tifa saya nggak tahu pada waktu dakwaan sebelumnya mengatakan dia menolak untuk melakukan ditawarkan sama hakim karena memang pasalnya memungkinkan untuk adanya restoratif justice. Tapi menolak seperti itu. Sehingga saya melihatnya sebagaimana pasal 75 tadi, maka walaupun dilakukan perlawanan lagi oleh Bu Tifa, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Nah ini yang menarik, dan kekhawatiran Pak Aziz bahwa akan ada putusan sebagaimana yang pernah terjadi, dan sebagainya, saya pikir itulah yang harus diperhatikan oleh Bu Tifa, karena Pak Aziz ini adalah bagian daripada tim advokatnya Bu Tifa, bahwa jangan sampai menyampaikan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi nggak memiliki dasar. Saya juga mendengar dari kuasa hukumnya Bu Tifa, Pak Al-Katiri, dalam beberapa kesempatan di media mengatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti. Itu membuktikan bahwa di dalam, ini dugaan saya ya, koreksi saya kalau saya salah, di dalam pemeriksaan bisa saja beliau tidak menyampaikan secara kooperatif. Dan bisa juga di dalam pemeriksaan ini beliau menyangkal, Bu Tifa menyangkal. Saya rasa itu memang hak, dipersilahkan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa Pak Jokowi sebagai korban harus mendapatkan kepastian hukum. Bahwa masyarakat yang dibingungkan dengan apa yang disampaikan, yang mutar balik dan sebagainya, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, harus dibuktikan sama Bu Tifa. Kalau Ibu Tifa tidak bisa buktikan, jangan salahkan bahwa Pak Jokowi melakukan aduan. Dan Pak Jokowi hadir menyampaikan ijazahnya jika diperkenankan oleh hakim, menyampaikan semua bukti-buktinya. Begitu juga nanti ada UGM, ada puslapor, ada teman-temannya akan menyampaikan. Nah tinggal nanti kita lihat apa yang disampaikan Bu Tifa terkait kepalsuan yang disampaikan Bu Tifa di mana-mana terkait ijazah Pak Jokowi palsu. Saya rasa demikian, Iqbal. Oke, setidaknya di pernyataan yang terakhir kepada teman-teman wartawan, Bu Tifa bilang akan terus berjuang katanya. Tapi tentu kita tidak lupa sekaligus ingin mengkonfirmasi ya Mas Aziz, pihak Pak Jokowi, Pak Rifai Kussumanegara ini kembali menawarkan opsi keadilan restoratif justice agar perkaranya damai. Tidak mau mengambil peluang ini, Dr. Tifa, Mas Aziz? Ya, jadi begini ya, yang kita permasalahkan di sini adalah bagaimana, ada 3 pasal ya, tadi mengenai Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ada 2 pasal, 35 dan 32. Ya, dikatakan tadi bagaimana Dr. Tifa mengatakan itu palsu gitu kan, atau Yes, betul. Nah, jadi gini, 32, 35 itu tidak mengatur ya bagaimana orang menuduh itu palsu kemudian dikenakan pasal itu. Jadi saya di sini ya, fokus kami tim advokat adalah bagaimana pasal-pasal yang diturunkan terhadap Dr. Tifa itu tidak tepat. Tadi saya katakan pada Undang-Undang ITE, Dr. Tifa tidak mempunyai kemampuan untuk memanipulasi dokumen karena memang dia tidak bisa. Gitu. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk memanipulasi, merubah-rubah itu nggak punya. Kalau dia berpendapat atas dokumen, itu dia punya. Tapi kan nggak bisa orang berpendapat atas dokumen kemudian mengatakan itu palsu dengan pendapatnya ya. Kemudian dikenakan pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan di pasal mengenai fitnah ya dan juga pencemaran nama baik 433 dan 434. Itu jelas, normanya jelas. Ya di di buku penjelasan mengenai pasal-pasal yang dituduhkan itu ya, kalau saya tidak salah R. Susilo dan R. Sugandi itu mengatakan jelas bagaimana kualifikasi fitnah dan juga pencemaran nama baik itu ya. Itu jelas perbuatan. Saya menuduhkan seseorang melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan pidana atau tidak. Misalnya, saya kasih contoh. Saya menuduh Mas Iqbal memalsukan ijazah. Memalsukan ya. Pak Iqbal memalsukan ijazah. Nah, tuduhan memalsukan ijazah itu ya, itu bisa dikategorikan pasal fitnah tadi. Itu pun masih kita perdebatkan di situ. Apakah betul ada bukti itu ya? Nah, begitu juga fitnah. Kalau tuduhan perbuatan tersebut tidak tepat, itu fitnah. Tapi kalau saya menuduh misalnya Mas Iqbal memakai jam palsu atau Mas Iqbal menggunakan KTP palsu, gitu kan? Maksudnya KTP Mas Iqbal palsu lah. Jadi saya menuduh objek bukan perbuatan. Itu diaturnya di pasal penghinaan ringan. Itu concern kita. Jadi saya tidak masuk ke arah. Saya luruskan ya, Mas Iqbal ya. Apa yang disampaikan Singkat sama saja, Bu Tifa ada. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Bu Tifa adalah beliau menyampaikan
secara jelas dalam dakwaan yang sebelumnya ya, saya mencoba untuk menganalisa itu, bahwa melakukan hal-hal sehingga fotonya itu kan suatu perbuatan, kan gitu. Jadi kalau disampaikan bahwa itu analisa, ya pendapat-pendapat tadi yang terus-menerus yang tidak memiliki dasar dan kemudian sudah diketahui oleh Bu Tifa bahwa UGM sudah melakukan klarifikasi, bahwa Baik. bahwa Puslapor sudah melakukan pengecekan terhadap ijazah asli tadi, teman-temannya sudah menyampaikan dan sudah dipertunjukkan ijazah asli Bapak pada saat gelar terbuka, Oke. masih terus. Nah, itu kan suatu bukti. Tuduhan-tuduhan itulah yang menjadi hal yang nanti dibuktikan sama Bu Tifa apa sih, sehingga nanti saya nggak mau menilai sekarang. Baik, oke, Bang Firman. Ini juga, nah gitu. Oke, kita harus akhiri diskusi Ya, kita. Terima kasih Mas Aziz, ijazah saya asli ya. Saya bisa buktikan. Terima kasih Mas Aziz, Bang Ya, terima Firman kasih, sudah Mas bergabung dengan Prime Time News. Terima kasih, Kita Bang Firman. ketemu di kesempatan selanjutnya. Ayo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.